2, 3, kegiatan seminar akan segera dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar Gerakan Budaya Positif di Sekolah oleh calon guru penggerak SMA Negeri 1 Jonggar, Kamis 15 September 2002 akan segera dimulai. Untuk lebih barokahnya kegiatan ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Yuniati SPD. Hadirin dimohon berdiri. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat di tengah perubahan musim. Insya Allah berkah nawaitu kita untuk beribadah di sekolah, mudah-mudahan menambah imun kita. Amin. Amin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita peroleh secepatnya. Amin. Amin. Hari ini langsung kita mempraktikkan budaya positif melalui seminar yang dilaksanakan oleh guru penggerak di sekolah. Dari tidak ada hal-hal seperti ini, dari kita tidak mengenal yang disebut seminar gerakan budaya positif, lalu pagi ini ada salah satu bentuk implementasi, salah satu bentuk budaya positif. Belum kita laksanakan sudah menunjukkan budaya positif. Alhamdulillah. Nah, inilah yang kita tunggu dan harapkan. Semestinya seperti ini. Sekolah tetap dalam koridor keilmuan, tetap dalam kegiatan ilmiah, salah satunya seminar gerakan budaya positif.
Jadi sebelum ada guru penggerak, kita tidak pernah mengenal namanya seminar budaya positif. Lalu ada program guru penggerak, maka hari ini kita melakukannya langsung. Apa yang kita sebut budaya positif. Belum lagi program-program materi-materi yang akan disampaikan lewat seminar ini. Belum dilaksanakan seminar pun telah menunjukkan budaya positif melalui seminar gerakan budaya positif di sekolah. Insya Allah kehadiran guru penggerak di sekolah sangat kita apresiasi, sangat kita harapkan, karena memang membawa budaya positif. Ini bentuk aksi nyata melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh guru penggerak. Sangat berat, tetapi sangat positif. Ini harapan sekolah, harapan pemerintah, harapan kita semua, bahwa budaya positif di sekolah yang pionirnya oleh guru penggerak ini yang kita tunggu dan harapkan. Insya Allah guru penggerak jangan hanya hitungannya selesai sampai di sini. Sekolah sangat berharap mendaftar dan muncul lebih banyak, bahkan semuanya menjadi guru penggerak di SMA Negeri 1 Jombang. Karena memang hal positif sudah ditumbuh kembangkan. Nah, ini harapan sekolah, Bapak Ibu di angkatan berikutnya mendaftar dan mengikuti seleksi guru penggerak, sehingga sekolah bahkan sangat berpengaruh signifikan terhadap rapot pendidikan. Nah, tahun ini insya Allah dengan kehadiran kelulusan guru penggerak, maka warna rapot pendidikan kita insya Allah akan hilang warna-warna yang tidak kita inginkan, warna merah misalnya, dengan kelulusan kehadiran guru penggerak di sekolah. Nah, hasil survei hasil AN kemarin memang belum ada guru penggerak, sehingga warna rapor pendidikan kita merah. Tetapi hari ini kita dihadapkan dengan aksi nyata guru penggerak melalui seminar gerakan budaya positif. Insya Allah sekali lagi sekolah mengapresiasi, mendukung, memfasilitasi. Jadi mari kita bersama membangun budaya positif, salah satunya melalui guru penggerak. Dan insya Allah sekolah mengapresiasi, mendukung, dan memfasilitasi. Mari kita bersama, mari kita diskusikan apa yang menjadi tanggung jawab sekolah untuk mendukung sepenuhnya program-program yang dilahirkan oleh guru penggerak, salah satunya seminar gerakan budaya positif. Insya Allah ini yang sangat kita harapkan. Mari Bapak Ibu kita mendukung penuh Bapak Ibu yang menjadi guru penggerak di awal mengawali, dan mari semua mendaftar dan mengikuti seleksi guru penggerak. Insya Allah sekolah ini kita bawa ke arah yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Singkat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga dihadapkan dengan KBM, jangan sampai ini disebut mengganggu. Insya Allah tidak. Jadi kegiatan ini positif, lalu KBM tidak kita abaikan. Demikian Bapak Ibu, yang akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi seminar gerakan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah oleh Bapak Muhammad Fadli MPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir
berkumpul untuk mengikuti kegiatan seminar penghibasan kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak modul 1.2 tentang budaya positif. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan terhadap kegiatan ini, dan apresiasi ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan guru yang meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan seminar sebagai bagian dari program yang harus dilakukan ditempuh oleh setiap calon guru penggerak. Sebelum saya memulai materi tentang budaya positif, saya ingin mengajak semua kita rekan-rekan guru untuk menjadi bagian dari guru penggerak. Jadi guru penggerak ini sesungguhnya tidak menyita waktu untuk mengorbankan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tetap berlangsung kita laksanakan, kan tapi kegiatan pendidikan guru penggerak juga tetap berjalan. Begitu banyak hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, wawasan baru yang kita peroleh, yang saya peroleh selama mengikuti kegiatan guru penggerak. Karena di dalam pendidikan guru penggerak ini yang diajarkan, yang dilatih, yang diterpa adalah hal-hal baru, pengetahuan baru, metode baru, teori-teori baru yang diterapkan dalam pendidikan modern di negara-negara maju. Karena untuk melakukan perubahan transformasi pendidikan di Indonesia itu harus dimulai dari kekuatan inti, dan guru penggerak itu adalah kekuatan inti yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menggerakkan ekosistem pendidikan melalui perubahan kurikulum. Jadi perubahan kurikulum itu yang pertama kali dipersiapkan adalah sumber daya manusianya, guru, kemudian sekolah, makanya ada guru penggerak, sekolah penggerak. Saya mengajak semua kita, bahkan sebagaimana Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi, semua kita menjadi bagian dari guru penggerak. Karena yang jadi guru penggerak itu unik. Kenapa unik? Selama ini pelatihan-pelatihan yang saya ikuti itu selalu jenjangnya sama, boleh jadi mata pelajaran yang sama, boleh jadi jenjang pendidikan yang sama. Tapi di guru penggerak ini saya bertemu dengan guru TK, berinteraksi, belajar bersama guru SD, SMP, SMA, unik sekali. Jadi dalam proses pembelajaran pendidikan guru penggerak ini, saya berinteraksi dengan guru-guru TK. Bahkan kalau ada lokakarya yang membimbing saya itu guru TK, dan tidak ada sedikit pun rasa saya lebih gitu ya. Ada keberterimaan, kita belajar dari siapa saja. Jadi meskipun saya guru SMA, kita guru SMA, tapi yang menjadi pembimbing pendamping praktik kita itu level tempat ngajar lebih rendah. Tapi di guru penggerak ini kita dibentuk untuk menerima ilmu dari manapun, sumber manapun, dan kita memiliki jaringan baru, jaringan pertemanan dari seluruh Indonesia. Jadi meskipun kita dari sekolah lain, dari profesi lain, dari kabupaten lain, tapi begitu disebut guru penggerak, ikatan emosional kita kuat. Kita punya pemahaman yang sama, ideologi yang sama, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kerugian sedikit pun di guru penggerak. Mohon maaf, saya kurikulum sibuk sekali, tapi saya bisa menyiasati waktu. Saya yakin Bapak Ibu yang lain juga bisa. Sebagaimana Bapak Ibu tahu, saya kurikulum banyak kesibukan, tapi semua alhamdulillah tuntas. Saya tidak pernah ada satu penugasan di guru penggerak itu yang saya tinggalkan. Saya selalu berusaha untuk menyeimbangkan waktu. Nah, memang sedikit waktu untuk istirahat, gitu ya. Sedikit waktu untuk keluarga dan hal-hal lain yang di lain waktu boleh jadi itu punya waktu luang, tapi manfaatnya sangat banyak. Dan kita sekolah besar, dan sekolah-sekolah lain itu banyak yang lebih banyak jumlahnya. Misalnya di Batu Kuliah Utara itu sampai satu sekolah itu dalam satu angkatan itu bisa 7. Jadi 7 satu SMA. Kita baru 4. Tapi alhamdulillah kita sudah mulai, jadi berharap nanti pada pembukaan guru penggerak periode berikutnya teman-teman mendaftar. Kemarin yang daftar 4, tapi yang baru lulus 2. Dan sekarang sudah ada teman-teman yang akan menjadi partner untuk berbagi. Jadi kalau ada keinginan, ada masalah dalam proses, alhamdulillah kita sudah sangat memahami seperti apa tipe pendidikan guru penggerak. Oleh sebab itu saya mengajak semua kita untuk menjadi bagian dari pendidikan guru yang aktif dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, di dalam pendidikan guru penggerak itu setiap hari nyaris tidak ada hari tanpa
tugas membuat laporan, membuat jurnal, membuat video, membuat rekaman, kemudian mengomentari, dikasih modul itu kemudian harus kita baca, harus kita tonton, dan kita memberikan pendapat, kita memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan. Jadi seperti orang kuliah jarak jauh. Saya pernah S2, tapi ini lebih berat gitu ya, karena memang waktunya dibatasi. Jadi tugas ini, misalnya tugas yang kita ikuti sekarang ini, hari Sabtu harus sudah diupload di LMS, Learning Management System. Kalau enggak, maka poin kita kurang, boleh jadi menyebabkan ada risiko. Oleh sebab itu kita harus apply. Dan itu memicu kita untuk berpikir disiplin, tepat waktu, kerja keras. Dan memang kita dibentuk untuk menjadi pemimpin. Jadi leadership itu ditekankan benar. Dan saya yakin bahwa teman-teman guru SMA Negeri 1 Jonggat ini adalah guru-guru yang punya kemampuan, punya bekal itu dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, dengan guru-guru lain yang saya juga berinteraksi. Teman-teman saya seolah lebih bagus. Saya pikir, makanya saya mengajak, mendorong kita untuk ikut kegiatan pendidikan guru penggerak itu, banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satu bentuk penugasan yang harus dilakukan adalah kegiatan aksi nyata. Jadi ada beberapa modul yang sudah kita selesaikan, dan dalam satu modul, paket modul itu harus ada aksi nyata. Aksi nyata apa yang sudah kita pelajari secara teori di LMS maupun di Google Meet gitu ya, itu harus dipraktikkan. Kita dapatkan materi tentang budaya positif, seperti apa budaya positif itu, pemahaman kita diimbaskan kepada guru tempat kita mengampung, seperti apa praktiknya, dan sudah praktikkan juga di beberapa kelas. Misalnya di bagian dari materi, misalnya tentang kesepakatan kelas. Jadi saya di beberapa kelas memfasilitasi anak-anak untuk membuat sebuah keyakinan kelas, sebuah kesepakatan kelas. Itu lahir dari ide gagasan anak-anak, sehingga anak-anak itu lebih bertanggung jawab ketika itu menjadi lahir dari usul, saran, dan kesepakatan mereka. Bapak Ibu, kita akan mulai tentang budaya positif. Sebagai peserta pendidikan guru penggerak, setiap guru penggerak itu dia didampingi secara berlapis. Saya sebagai guru penggerak itu punya fasilitator Pak Mustafa, namanya, dari Sulawesi, dari Kendari. Jadi beliau yang memimpin kita dalam setiap kegiatan pendidikan. Kemudian kalau yang pendamping praktik itu adalah guru yang mendampingi dalam proses pendidikan guru penggerak, yaitu dari Kopam. Dan yang tengah ini ya saya sendiri, Bapak Ibu. Saya Muhammad Fakri, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Jonggat. Biasa beda dengan kalau perhatian di studio sih dari Bandung. Oke, kita akan mulai tentang, ini harus berdiri ya, tentang budaya positif. Bapak Ibu, di setiap satuan pendidikan, di lingkungan pendidikan maupun di luar lingkungan pendidikan, pasti ada nilai-nilai positif, ada budaya-budaya positif yang ada yang tumbuh dan menjadi tradisi kebiasaan di sekolah. Nah, itu yang harus kita eksplorasi, itu yang harus digali, dan itu yang harus mewarnai menjadi karakter sekolah. Satuan pendidikan atau sekolah itu kan sebagai basis tempat penanaman pendidikan karakter, dan dalam mencetak pendidikan karakter itu yang harus ditanamkan adalah budaya-budaya baik, budaya-budaya positif. Tentu selama kita mengajar di sini banyak, kalau saya minta misalnya sebutkan contoh budaya positif yang kita lihat, kita saksikan. Misalnya anak-anak ketika berinteraksi bertemu dengan kita, salaman, itu juga budaya positif, teguran. Anak-anak ketika bertemu dengan orang baru, tamu, mempersilahkan, memberikan arah mana jalan, mana guru yang akan diikuti, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu mengajar tepat waktu, itu juga budaya positif. Dan saya yakin sekali semua guru di SMA 1 Jonggat begitu. Kalau ada satu dua yang begitu, itu hilang saja gitu. Jadi salah satu budaya positif yang saya temukan di sekolah ini dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, alhamdulillah sistem di sekolah kita ini sudah terbangun dengan baik. Ada tidak ada kepala sekolah, bahkan untuk sering tidak ada gitu ya. Tapi kegiatan pembelajaran tetap jalan gitu ya. Dan ada sekolah yang kalau ada kepala sekolahnya semua masuk kelas. Kalau ada kepala sekolah itu dia merugi, kita enggak lah. Alhamdulillah kita enggak. Kenapa? Sistem di sekolah kita kuat, sistem budaya positif di
sekolah kita ini kuat, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa kita pertahankan, bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, bukan hanya untuk guru, tapi budaya-budaya positif itu juga harus dialirkan, harus ditanamkan kepada anak didik kita. Hanya sebagai di dalam saya sampaikan bahwa suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Jadi pembelajaran itu akan produktif, akan efektif apabila bisa kita menciptakan suasana yang nyaman, dan suasana nyaman itu lahir dari sebuah budaya yang baik, budaya yang positif. Secara definisi, budaya positif adalah budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam ajaran Ki Hajar Dewantara, salah satu yang menjadi penekanan yang kita diminta ajarkan adalah senantiasa berpihak kepada murid. Bahkan terminologi yang dipakai itu ekstrim, menghamba kepada murid. Jadi istilah yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah keberpihakan kepada murid dalam bentuk menghamba kepada murid. Tentu menghamba definisinya tidak dalam bentuk semacam pengkhususan atau menyetarakan dengan Tuhan, akan tapi seperti itu kira-kira penempatan seorang Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan pentingnya, karena dalam ekosistem pendidikan, satuan pendidikan itu yang paling dipentingkan itu sesungguhnya adalah siswa. Jadi kita ini tidak ada artinya kalau tidak ada siswa. Meskipun dalam keseharian kita kadang-kadang tegas berlebihan kepada siswa, tapi sesungguhnya dalam ajaran yang kita ikuti di pendidikan guru penggerak itu anak didik kita itu harus dimuliakan, harus diposisikan sangat tinggi. Makanya kalau kita ikut pendidikan guru penggerak ini tidak ada celah sebenarnya kita menegur anak untuk dengan nada tinggi segala macam. Tapi kan fakta di lapangan kadang-kadang kita harus beradaptasi, gitu ya. Tapi yang harus saya sampaikan adalah nilai-nilai guru penggerak bahwa siswa atau kalau di pendidikan guru penggerak kita menyebutnya sebagai murid, gitu ya. Murid itu menjadi yang paling prioritas. Jadi guru kita, satuan pendidikan harus berpihak kepada murid dalam rangka menciptakan murid yang pribadi, yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebagai gambaran profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi budaya positif itu untuk mewujudkan semua budaya positif itu harus ditanamkan di sekolah. Setidaknya, lagi, jadi core utama kita adalah budaya positif. Bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Dan untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu setidaknya ada 5 hal yang harus dilakukan atau menjadi bagian dari budaya positif. Yang pertama, untuk menciptakan budaya positif itu harus ada disiplin positif. Yang kemudian yang kedua adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu apa misalnya? Bapak Ibu kan belum membaca. Kira posisi kontrol guru itu terhadap murid itu apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah ada 5 hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian yang kedua adalah posisi kontrol guru, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kalau kebutuhan dasar manusia ini apa saja? Makan, minum, sangat makan, ya. Nah itu. Dan yang paling tinggi itu kalau menurut Maslow adalah aktualisasi diri, sehingga aktualisasi diri itu menjadi pilihan terminologi dalam kegiatan siswa. Kemudian yang keempat itu adalah keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Satu persatu akan saya tampilkan dalam slide berikutnya. Cuman kita harus mulai memahami untuk menciptakan budaya positif di lingkungan pendidikan, di satuan pendidikan kita, SMA Negeri 1 Jonggak, yang harus ditanamkan pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif seperti apa? Nanti kita akan bahas. Posisi kontrol dulu itu kewenangan kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan sebagai guru, kita bisa mengendalikan, mengontrol guru, dan ada pilihan-pilihan mana yang sebaiknya menjadi pilihan kita sebagai guru, sebagai penghukum. Ada
kemudian Pendisiplin. sebagai manajer juga ada, kira-kira begitu. Mana yang dominan itu menjadi koreksi atau kritik terhadap kita. Tapi Bapak Ibu kan guru mulia yang lembut hatinya, tidak pernah marah gitu ya. Tapi Bu Yassin harus marah kan dulu BP. Baik, kita mulai dari disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Jadi di dalam budaya positif itu tidak ada ruang untuk tindakan-tindakan kekerasan, gitu ya, dan ancaman dalam praktik proses pendidikan. Jadi justru dalam budaya positif yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi dengan siswa. Jadi tidak secara sepihak. Misalnya guru itu bisa menghukum, bisa memberikan hukuman juga konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya sepihak dari sekolah, dari guru, tapi kalau konsekuensi itu ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, anak kemudian diminta untuk melakukan semacam evaluasi diri, koreksi, dan dia menemukan apa yang harus dilakukan supaya tidak melakukan pelanggaran. Kembali ke sini. Jadi disiplin positif itu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Saya pikir ini sudah berlangsung di sekolah kita ya. Karena itu ya, seluruh Bapak Ibu sudah jelas sekali pesannya. Kemudian selanjutnya dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Pesannya adalah, jadi jangankan di SMA, di dalam pendidikan guru penggerak juga kita ditanamkan pemahaman bagaimana siswa itu dari TK sampai dengan SMA sesuai dengan perkembangan pola pikir mereka. Kita harus tanamkan anak-anak supaya paham terhadap setiap perkataan, setiap laku, setiap tindakan itu punya konsekuensi. Jadi anak-anak begitu melakukan pelanggaran, mereka sudah paham, sudah tahu apa resiko yang akan diterima. Oleh sebab itu, maka penanaman pemahaman tentang konsekuensi itu harus disampaikan, harus dari penekanan Bapak Ibu guru dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa intimidasi, ancaman atau hukuman. Maknanya bahwa ketika murid memahami makna konsekuensi, bahwa setiap tindakan perkataan yang kita lakukan, yang dilakukan murid itu punya konsekuensi, maka ketika kesadaran itu tumbuh, maka kesadaran itu yang menjaga murid untuk senantiasa patuh pada aturan tanpa perlu ditakuti, tanpa perlu diintimidasi, tanpa ada ancaman bahkan hukuman. Jadi di sekolah-sekolah maju itu menerapkan ini karena memang salah satu faktor juga adalah masalah input siswa, sehingga ada sekolah-sekolah yang dengan mudah menerapkan ini, ada juga penuh dengan tantangan. Dan menurut saya di sekolah kita ini termasuk sekolah yang tidak terlalu sulit karena karakter siswa kita itu tidak seperti daerah-daerah tertentu yang prototipe siswanya keras. Kalau yang saya syukuri kenapa saya tidak pindah-pindah dari sekolah ini, karena kalau di sini cukup saya bilang 1, 2, 3 dia malah naik meskipun 1000 banyaknya. Tapi kalau di sekolah lain tanpa saya menyebut, meskipun kita paham 1, 2, 3, 5 bukan Pak, kan gitu, ada yang begitu kan? DGD Pak, kalau kita kan tidak ada. Alhamdulillah tipe daerah kita ini bukan tipe daerah-daerah yang keras dan susah diatur. Anak-anak kita ini kita masuk dalam tipe siswa yang mudah diatur, mudah dikendalikan oleh kita sebagai guru. Dan alhamdulillah insiden perlawanan murid terhadap guru dalam bentuk tindakan fisik nyaris tidak ada. Tapi di sekolah-sekolah lain itu mudah sekali. Jadi kalau misalnya sekarang siswa telat suruh jongkok atau suruh hukuman bersihkan lingkungan, boleh jadi nanti bapak ibu gurunya itu baca kempes, tidak ada gitu kan. Saya pikir nggak ada di sekolah kita. Saya pikir itu menjadi alasan kenapa kemudian kita sama-sama betah. Dan oleh sebab itu mari kita rawat sekolah ini dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai bagian dari implementasi kegiatan atau disiplin positif. Apa orientasi akhir, tujuan akhir dari disiplin positif ini? Tentu adalah terciptanya profil pelajar Pancasila. Ada
Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu bagian dari ciri atau bentuk pengejawatan dari profil pelajar Pancasila. Kemudian adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu supaya saya tidak bicara sendiri? Atau nanti? Ya, silakan Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salah satu yang Bapak sampaikan di disiplin positif tadi ada istilah konsekuensi di sana. Nah, kira-kira apa yang menjadi pembeda antara humanisme, hukuman atau dengan konsekuensi ini? Apakah ini tidak satu contoh misalnya kita mengatakan kalau kalian tidak mengerjakan tugas maka akan nilainya akan berkurang. Apakah ini masuk ke konsekuensi atau bentuknya ancaman pada seperti itu rasanya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haris. Jadi salah satu perbedaan yang paling prinsip antara hukuman dengan konsekuensi, kalau hukuman itu lebih kepada sepihak dia, bukan satu arah, gitu ya. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan ini. Kalau kamu tidak menyelesaikan ini, kamu tidak akan lulus, kamu tidak akan naik kelas. Itu masuk kategori ancaman. Kalau kamu terlambat, kamu akan saya suruh lari keliling lapangan. Itu hukuman. Tapi kalau itu dan itu ruang bagi murid itu tidak ada untuk kemudian memberikan menyampaikan penjelasan, pembelaan, alibi dan seterusnya. Tapi kalau konsekuensi itu kita tidak perlu menyuruh anak untuk melakukan sebuah tindakan sebagai bentuk hukuman, tapi itu sebagai kesadaran. Misalnya ya, itu sebabnya ada yang di materi berikutnya ada yang namanya keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Kita melibatkan, prinsipnya kita harus melibatkan peserta didik atau murid. Jadi kalau siswa terlambat 10 menit misalnya, itu maka konsekuensinya dia tidak boleh ikut pembelajaran, dia harus membersihkan lingkungan sekolah sampai dengan masuk jam 3. Itu bukan dari sekolah itu, tapi itu bagian dari kesepakatan bersama. Kalau itu menjadi kesepakatan, begitu telat anak tidak perlu diawasi, tidak perlu diperintah, dia akan jalan sendiri. Perbedaan yang paling prinsip adalah adanya kesepakatan, pemahaman dan dilibatkan siswa dalam memutuskan yang kalau masuk kategori konsekuensi. Kalau hukuman itu sepihaknya dari sekolah maupun dari guru. Kira-kira begitu, Pak. Baik, masih ada, kalau tidak ada saya lanjutkan. Itu saja, Pak. Kemudian berikutnya yang pertama tadi adalah tentang budaya dalam budaya positif. Yang pertama tadi disiplin positif. Yang kedua adalah posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu sebenarnya memiliki posisi kontrol. Kontrol artinya kita yang mengawasi, dominan, mengendalikan siswa, mengontrol. Kira-kira seperti remote control gitu. Kita mau pindah ke channel satu ke yang lain. Kalau ada siswa melakukan pelanggaran, kita bisa menentukan sikap, pilihan-pilihan keputusan sesuai dengan 5 yang menurut pemeriksaan tahun 2000 menjelaskan setidaknya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Jadi guru itu juga punya kapasitas untuk menghukum. Tapi mana yang lebih dominan ketika siswa kita melakukan pelanggaran? Penghukum maknanya adalah orang-orang yang menjalankan posisi penghukum. Penghukum orang yang memberikan hukuman, gitu ya. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih untuk menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi hukuman itu adalah instrumen yang dipakai guru untuk memaksa atau mengarahkan siswa untuk patuh dan tunduk pada aturan. Boleh jadi efektif, boleh jadi tidak, tapi ada pilihan-pilihan. Bisa kita pilih sebagai bagian dari cara kita melaksanakan, memanfaatkan, menggunakan posisi kontrol kita seperti itu. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Biasanya ketika siswa, murid itu melakukan sebuah kesalahan, boleh jadi suaranya lembut, tapi dia menyampaikan ini kesalahan-kesalahan sampai kemudian siswa itu merasa bersalah, menggunakan dunia yang oleh merasa tidak nyaman, bersalah terhadap ini. Boleh jadi misalnya ada biasanya ini bukan suaranya lembut gitu ya. Iya kebe menentang bina TikTok kamu gak anak misalnya begitu ya. Lemak saya kanggo, kayak milik bertawa segala macam itu kan bahasa lembut tapi
siswa merasa berani kayak kampung dan kayak kampung kan. Siapa yang bahasanya lembut tapi itu di anak akan menyimpan itu sebagai akan berisiko terhadap diri mereka gitu ya. Jadi lembut memang suaranya. Jadi kita memorek mencari-cari kesalahan anak kemudian menyampaikan melempar ke itu anak. Memang anak sudah jelas salah tapi disampaikan sampai kemudian anak-anak menemukan diri sebagai orang yang bersalah. Nah itu berisiko terhadap rasa kepercayaan diri. Seperti orang Solo, kalau kita kan gajah naik kemarin kalau Solo mas kakinya masih dipakai gitu kan, sama saja sebenarnya gitu kan, tapi pesannya sama kira-kira begitu. Kemudian kita sebagai guru juga bisa berperan dalam posisi kontrol sebagai teman. Ini lebih elegan gitu ya. Artinya bahwa guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kalau sebaya, kalau orang yang seumuran sebagai teman, tentu bahasa-bahasa persuasi, bahasa-bahasa yang meyakinkan. Begitu ya Bu Anugrah. Persuasi itu apa maknanya Bu Anugrah? Mengajak, gitu ya, mengajak kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau siswa murid salah, maka kita sebagai guru memposisikan diri sebagai murid, sebagai kepada mitra. Tapi kalau sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kita lebih tinggi posisi kita. Tapi kalau posisi sebagai teman, lebih setara, dan kita mengajak siswa kita itu dalam posisi untuk berdiskusi tentang apa yang sudah dia lakukan, dan kita mengajak untuk menghindari melakukan hal-hal yang keliru yang tidak dilakukan. Selanjutnya yang berikutnya adalah sebagai pemantau atau monitor. Posisi ini memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi setiap sekolah, setiap lembaga itu kan punya regulasi, punya aturan, punya tata tertib. Kita kalau dalam proses pendidikan pasti ada pelanggaran. Ketika ada pelanggaran kesalahan yang dilakukan oleh siswa, maka acuan kita untuk menjatuhkan hukuman atau vonis pada siswa adalah mengacu pada aturan, pada regulasi. Ini paling aman. Kalau siswa misalnya aturan sekolah, kalau alfanya sudah 10, lebih dari 10 maka otomatis tidak naik kelas. Kalau kita menemukan siswa dengan kesalahan seperti itu, kita akan menyampaikan kamu pasti tidak naik kelas, aturannya ini. Jadi setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid itu dikembalikan pada aturan yang berlaku di sekolah. Dan ini juga bisa menjadi bagian dari pilihan kita dalam melaksanakan peran posisi kita sebagai guru yang memiliki posisi kontrol. Yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi semua konteksnya adalah dalam hal ketika murid itu melakukan sebuah kesalahan. Pilihan-pilihan kita mana yang paling tepat. Yang terakhir adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi pada prinsipnya kalau profil pelajar Pancasila itu dalam sepemahaman saya yang paling penting itu selalu melibatkan siswa itu sebagai bentuk kejawatan dari keberpihakan kepada murid. Apapun itu siswa itu dilibatkan, termasuk dalam penyusunan aturan, termasuk dalam hal pelanggaran. Itu yang nanti kaitannya dengan restitusi pada materi berikutnya. Jadi siswa diajak ya, seperti penjelasan ini bersama dengan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi siswa atau murid itu tahu apa konsekuensi atau risiko dari apa yang sudah dilakukan dan dia harus bertanggung jawab. Artinya ada tidak membiarkan kalau ada pelanggaran tidak ada hukuman, tidak. Akan tapi kalau sebagai manajer itu siswa diminta dia bertanggung jawab. Misalnya kalau ada pelanggaran maka dia paham bahwa ada risiko, ada konsekuensi yang harus dia bertanggung jawabkan. Dan ini menurut saya yang paling fair sebagai guru yang harus menjadi acuan dari antara pilihan-pilihan kita dalam menyikapi ketika ada murid yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi sesungguhnya manusia itu memiliki ada 5 kebutuhan. Jadi semakin tinggi kebutuhan gitu ya, maka yang paling tinggi kalau ini ada 2 teori kebutuhan. Ada teorinya Maslow di mana aktualisasi diri itu sebagai pencapaian tertinggi. Tapi di guru penggerak memilih untuk menggunakan teori 5 kebutuhan dasar itu. Yang pertama adalah
kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, tentu sandang, pangan, papan menjadi bagian yang harus terpenuhi. Maka kebutuhan dasar hidup manusia yang lain ini tidak akan bisa terpenuhi, tidak akan bisa maksimal, dan tidak akan bisa berat tanpa ini terpenuhi. Ini setelah terpenuhi ini, maka tuntutan berikutnya sebagai bagian tuntutan adalah cinta dan kasih sayang. Maka orang membutuhkan untuk diperhatikan, membutuhkan ungkapan kasih sayang, perhatian dan seterusnya. Maka ketika kita makan, minum, tempat tinggal sudah ada terpenuhi, maka tuntutan dasar manusia itu harus pasti membutuhkan perhatian, cinta dan kasih sayang. Tapi ketika yang pertama tidak terpenuhi, tidak peduli dia juga. Nah, orang nggak akan marah dilarang, main bayang karena LOP segala macam ini, begitu. Jadi level jenjang kebutuhan kita harus terpenuhi dulu. Ini tidak akan bisa terpenuhi, tidak akan ada tuntutan ini tanpa ini terpenuhi. Ya. Makanya kalau ini sudah terpenuhi, utang dosa tidak lain cerita, kan begitu kan? Ya begitu Pak Andi. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Salah satu kebutuhan manusia yang harus terpenuhi adalah kebebasan. Makanya semua tidak punya makna ketika kebebasan ini sudah hilang, sudah diambil. Boleh jadi dalam bentuk hukuman, seperti yang lagi viral ini kan, ya tahu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari. Jadi kebebasan itu adalah salah satu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Kita kalau ada ujian diawasi saja kan rasanya tidak bebas, sudah tertekan sekali, gitu ya. HP kita dipegang istri saja kita misalnya gitu ya. Oh, saya enggak, Pak. Jadi Pak Yuri curhat. Jadi kebebasan itu makanya ada istilah hak asasi manusia. Itu kebebasan itu menjadi bagian dari yang paling mutlak itu dalam hidup kita. Jadi meskipun kita punya banyak harta, tapi kalau tidak boleh keluar, ya tetap di dalam rumah, tidak ada artinya itu. Jadi meskipun kita kemudian sehat, gitu ya, tapi tidak bisa kemana-mana juga lama-lama sakit. Jadi begitu penting strategisnya makna dari kebebasan itu, dia masuk sebagai bagian dari dasar kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya adalah kesenangan. Setelah kemudian kebutuhan dasar terpenuhi, kasih sayang ada, kemudian kebebasan juga terpenuhi. Yang berikutnya adalah kesenangan, gitu ya. Kesenangan itu banyak. Jadi dapat lulus P3K juga melahirkan kesenangan, gitu ya. Kemudian anak kita bisa ngaji, bisa membaca juga itu menghadirkan kesenangan. Ketika kita ingin sesuatu bisa kita penuhi, bisa kita beli, itu juga menghadirkan kesenangan. Ketika kita dengar orang ngaji senang, ketika kita dengar orang nyanyi juga senang. Itu banyak hal yang bisa menghadirkan rasa senang, dan itu juga bagian dari kebutuhan kita sebagai manusia. Selanjutnya adalah setelah ini terpenuhi semua, maka tuntutan kebutuhan manusia berikutnya adalah kekuasaan untuk mengendalikan dirinya, kekuasaan untuk mengendalikan keluarganya, mengendalikan lingkungannya, gitu ya. Jadi kalau kita punya anak kan kita menjadi penguasa terhadap anak kita. Dia harus jam segini harus bangun, harus sholat tepat waktu, harus berangkat sekolah, pulang sekolah. Itu juga bagian dari kekuasaan yang paling kecil. Tapi dalam skop yang lebih luas, misalnya kepala sekolah misalnya kan punya kekuasaan di sekolah untuk mengatur tentang tata tertib sekolah, bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar segala macam. Kita sebagai wali kelas juga punya kekuasaan untuk memimpin, mengarahkan siswa untuk membuat sebuah aturan, program, jenisnya. Selanjutnya, sudah waktu ya, lagi 15 menit Bapak Ibu. Jadi masih tentang kebutuhan dasar manusia. Sesungguhnya setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu memiliki orientasi, memiliki tujuan. Lagi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Oleh sebab itu, ketika mendapatkan apa yang diinginkan, sebetulnya saat itu manusia sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasarnya. Jadi ketika apa yang dia inginkan itu terpenuhi, maka di antara 5 kebutuhan dasar itu berarti sudah terpenuhi. Akan tapi ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sebenarnya berat manusia itu kan amit, ya, lebih cenderung pada kebaikan. Setiap kita kan punya nurani, gitu ya, dan memang manusia itu dasarnya kan kecenderungan berpihak pada kebenaran. Pasti kalau kita ditanya melakukan sebuah pelanggaran, sesuatu yang bertentangan, pasti dalam diri kita ada yang
menentang, ada yang menolak. Memang kecenderungan kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Nah, ketika ada hal yang tidak terpenuhi sehingga ketika seorang manusia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu berarti ada hal yang tidak terpenuhi dengan kebutuhan dasarnya. Misalnya tindakan kebohongan, tindakan pencurian, atau hal-hal yang lainnya, itu kan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Maka ketika orang melakukan hal tersebut berarti ada hal yang bertentangan dengan, ada yang tidak terpenuhi dengan kebutuhan dasarnya. Oleh sebab itu, sebagai guru kita harus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid. Yang setiap murid itu sebenarnya gaya belajarnya berbeda. Ada yang lebih suka dengan visual, ada yang lebih suka dengan audio visual, ada yang lebih suka dengan tatap muka. Jadi kita sebagai guru itu sebenarnya punya tanggung jawab untuk melakukan pemetaan, dan kita melakukan pendekatan model pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lagi sedikit ya, saya tuntaskan saja. Yang terakhir, yang keempat, keyakinan kelas. Jadi ada yang disebut dengan keyakinan kelas atau disebut juga dengan peraturan atau kesepakatan kelas. Yang selama ini berlaku adalah peraturan kelas. Akan tetapi di dalam budaya positif itu yang ditekankan kita adalah membangun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa bedanya? Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah, dibuat oleh guru, gitu ya, tanpa melibatkan siswa. Jadi ini aturan, semua siswa tanpa ada ruang negosiasi pembicaraan harus dilaksanakan. Tapi kalau di keyakinan kelas ini, jadi siswa yang ditanya. Jadi kalau misalnya dalam pembelajaran maunya kalian apa? Seperti apa? Tentu hal-hal yang baik, hal positif dan pilihan. Saya sudah mencoba mempraktikkan ini. Jadi siswa saya berikan sticky note. Saya tanya, menurut kalian kelas impian itu seperti apa? Itu beragam pertanyaannya. Ada yang bilang kelas impian itu adalah kelas yang siswanya kompak. Kelas impian itu adalah guru dengan siswanya itu akrab, gitu ya. Kemudian ada juga kelompok kelas yang bilang bahwa kelas impian itu adalah kelas yang terpenuhi fasilitas secara misalnya kelasnya pakai AC, ada dispenser Pak, gitu katanya kan, ada microwave gitu katanya kan. Ya, saya bilang OTW, saya bilang gitu. Nah, semua tapi itu satu dua anak saja, kreasi saja, akan tapi mereka pasti punya yang namanya kesadaran sebagai siswa tentang hal-hal baik, hal positif. Mereka tuliskan, saya bagikan mereka sedikit note. Kamu ingin apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi keinginan mungkin. Tidak boleh buang sampah di jendela misalnya kan, tidak buang sampah di kolong. Itu ditulis semua oleh anak-anak. Jadi meskipun itu tidak dari kita, tapi mereka juga punya kesadaran dari usul mereka, lahir dari kesadaran mereka sendiri. Saya baca tulisan-tulisan mereka tentang keyakinan atau kesepakatan kelas ini. Mereka menulis hal baik, hal positif yang sebenarnya tidak terlalu jauh bertentangan. Tidak ada satupun yang menulis guru yang telat tidak boleh masuk, misalnya nggak ada gitu ya. Jadi guru yang telat dihukum nggak ada. Itu kan artinya secara normatif mereka sudah paham mana kapasitas hak mereka. Jadi hal-hal baik saja. Dan kalaupun ada yang nilainya keluar dari aturan, itu masih dalam kategori wajar dan kreatif saja, gitu ya. Misalnya guru yang terlambat didenda, gitu kan? Semestinya begitu. Iya. Tapi kan Pak Yudi nanti banyak sekali dendanya kalau selanjutnya bentuklah keyakinan kelas masih dan itu ditempel di kelas mereka. Mereka bisa melihat, saling menilai apa yang menjadi usul saran teman-teman mereka, dan mereka tanda tangan di bawahnya itu sebagai bentuk komitmen mereka menjadi bagian dari yang menyepakati apa yang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran umum, sebagai kebenaran universal, gitu ya. Jadi semua orang
pasti menyepakati menerima itu sebagai sesuatu yang tidak ada ruang untuk berbeda pendapat. Misalnya pada saat waktu sholat semua siswa harus ke aula misalnya, itu kan kebenaran mutlak, nggak ada ruang perdebatan di sana. Jadi seperti itu. Semua siswa harus menjaga kebersihan, tidak ada ruang negosiasi yang bilang boleh tidak membersihkan kelas, boleh buang sampah sembarangan. Itu kan tidak masuk dalam kategori kebenaran mutlak. Tapi hal-hal praktik baik itu semua siswa kalau saya rangkum itu tidak menjadi lima bagian dari kesepakatan dan keyakinan kelas, dan itu hal-hal yang baik yang memang lahir tertumbuh dan itu tidak akan dilanggar oleh siswa karena itu lahir dan keluar dari ide gagasan mereka. Bapak Ibu, selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembentukan keyakinan kelas. Sepertinya sudah saya jelaskan, tapi slide-nya kira-kira seperti ini yang sudah saya jabarkan tadi. Selanjutnya, komitmen pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama adalah hormat, yang berikutnya adalah bekerja, dan yang terakhir adalah diterima dan dimiliki yang sudah saya jabarkan tadi. Ini video tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita sebentar ya. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video Pak, Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang mengharapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani
menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan untuk perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat! Oke, lagi slide. Oke, ini apa yang sudah kita tonton tadi sudah saya coba untuk terapkan dan dimungkinkan untuk kita terapkan di semua kelas. Ini adalah Bapak saya menanyakan apa yang perlu dan dilakukan sebagai kesepakatan belajar begitu. Kemudian ini adalah proses menggunakan kesepakatan kelas di kelas 12 IPA 2 dan anak-anak antusias dia. Apapun mereka bisa sampaikan di sana sebagai aspirasi mereka. Selanjutnya yang bagian yang terakhir sebelum saya akhiri adalah tentang restitusi. Restitusi segitiga restitusi ini adalah bagian dari bagaimana cara kita membuat budaya positif di sekolah. Yang sebagian sudah saya sampaikan bahwa segitiga restitusi adalah sebuah terapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Artinya supaya lebih mudah dipahami, yang pertama dalam melakukan restitusi itu yang pertama diharuskan adalah menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu ketika melakukan pelanggaran kita bisa melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Maksudnya adalah kadang kalau anak melakukan sebuah kesalahan, sekarang itu anak-anak kita salahkan, gitu ya. Kita salahkan dan seolah-olah tidak ada hal baik, hal positif yang bisa membuat anak-anak itu rebound, kembali menemukan dari dirinya. Jadi yang harus dilakukan dalam tahapan menstabilkan identitas itu adalah anak-anak diminta untuk menemukan kesalahannya. Setelah itu kemudian mereka kita berikan motivasi bagaimana supaya kesalahan tidak dilakukan, apa yang harus dilakukan supaya tidak terulang, sehingga anak itu meskipun sudah melakukan kesalahan, kepercayaan dirinya tidak hilang dan mereka bisa kembali ke kelompoknya, kembali ke kelas atau ke komunitasnya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Artinya bahwa tindakan yang salah dengan memahami alasan dan menyadari setiap tindakan memiliki tujuan dan kebutuhan dasar manusia. Ketika anak melakukan kesalahan, maka salah satu yang harus dilakukan adalah kita melakukan validasi apa yang menyebabkan siswa atau murid itu melakukan kesalahan, sehingga ketika kita mengambil sebuah tindakan itu menjadi tindakan yang tepat. Jadi anak yang terlambat itu disebabkan dia harus misalnya saya pernah satu kasus di Bonjeruk, anak itu sering terlambat. Satu hari saya datang ke kelas, ke rumahnya, dia harus memandikan bapaknya yang lumpuh begitu, dan dia selalu terlambat. Ada juga siswa yang sering tidak masuk, padahal anak itu rajin. Saya datangi waktu saya jadi kesiswaan, itu dia mengganti posisi bapaknya yang sakit itu sebagai pemanjat ambil upah untuk kelapa itu. Dan kalau kita sudah tahu melakukan validasi seperti itu, tidak tega kita menghukum anak, gitu kan. Tapi selama ini yang kurang kita lakukan adalah melakukan validasi terhadap
pelanggaran atau kesalahan. Kita melakukan tindakan menghukum siswa karena kita tidak konfirmasi, tidak melakukan validasi yang menyebabkan anak itu melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran. Ini bagian dari koreksi kita sebelum kita menghukum anak itu. So, kita sita HP. Kenapa dia bawa HP? Misalnya ya, contoh bagaimana kita tidak melakukan validasi. Ada siswa, Pak, kalau di Mekah itu kan malam, di sini siang. Jadi ibu saya biasanya nelpon jam segini dan saat saya harus ada di sekolah. Kalau saya tinggalkan di rumah, maka ketika ibu saya telepon pasti lama bisa bisa nyambung lagi harus tunggu hari Minggu karena jam-jam ibu saya nelpon itu ada jam-jam sekolah. Itu salah satu alasan yang kemudian masuk akal dan tidak bisa kita melakukan sebuah sanksi tindakan itu secara merata tanpa kita melakukan validasi. Maka salah satu yang menurut saya menjadi pemikiran kita setiap kita melakukan tindakan penghukuman terhadap anak, maka tindakan validasi ini menjadi penting supaya kita melakukan hukuman itu berbasis pada data dan pertimbangan berdasarkan hasil validasi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, merupakan keadaan yang siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan atau identitas yang sukses. Jadi salah satu contoh bentuk implementasi segitiga restitusi ketika kita melakukan pelanggaran, ketika anak melakukan pelanggaran, kita harus melakukan konfirmasi terhadap anak kenapa dilakukan itu, apa yang menyebabkan. Kemudian kita juga tanya apa komitmen terhadap pelanggaran itu. Dia juga harus memahami kenapa dia harus menjalankan hukuman. Contoh misalnya yang sudah saya misalnya pada saat pembelajaran kita menemukan siswa sedang memainkan handphone misalnya kan. Oke. Kemudian setelah kita menemukan pelanggaran, kita memanggil siswa tersebut untuk menanyakan ini berapa kali tip ini kan? Berkali-kali. Jadi anak ketika validasi anak mengakui kesalahannya, dia menyampaikan komitmen untuk tidak mengulangi lagi terhadap apa yang sudah dilakukan. Jadi selanjutnya ini adalah Pembuatan testimoni yang dilakukan oleh Bapak Haji membuat kelas kami menjadi kelas kerja terkontrol dan disiplin. Oke. Berikutnya sebelum saya akhiri ini mana dia? Oke. Bagi hasil dari kegiatan aksi nyata, yang pertama adalah murid menerapkan dan menjaga komitmen yang disepakati bersama. Ini adalah salah satu dampak hal baik yang saya temukan dan saya yakini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kesepakatan kelas. Yang kedua adalah murid mampu memelihara karakter baiknya karena itu lahir dari mereka. Yang ketiga adalah murid memiliki nilai mandiri, kolaboratif dan bertanggung jawab yang tinggi karena itu sekali lagi lahir dari usul, saran dan gagasan mereka. Yang keempat adalah murid merasakan kebebasan dan kebahagiaan dalam belajar karena yang menjaga dan yang mengatur mereka adalah aturan yang mereka inisiasi dan mereka prakarsai sendiri. Yang terakhir adalah seluruh warga sekolah mampu menerapkan budaya positif untuk mewujudkan merdeka belajar. Saya pikir itu, dan yang terakhir budaya positif sebagai kode adalah budaya positif. Bila budaya positif kelas telah menjadi pembiasaan secara konsisten bagi seluruh warga sekolah, maka suasana pembelajaran yang menyenangkan, nyaman dan berpihak pada murid akan terbentuk sehingga profil pelajar Pancasila akan terwujud. Saya pikir itu penyampaian materi saya dalam seminar gerakan budaya positif di sekolah di SMA Negeri 1 Jombang. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materi yang luar biasa dari Bapak Muhammad Fadli MPD. Semoga kita guru-guru hebat dan luar biasa di SMA 1 Jonggat ini dapat menerapkan gerakan budaya positif di lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah kita. Selanjutnya doa. Kami mohon kesediaan Bapak Haji Sumantri untuk memimpin. Kami silakan.
اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك رب زدني علما وارزقني رحمة رب زدني علما وارزقني رحمة صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka rangkaian kegiatan seminar hari ini berakhir pula. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan keyakinan kelas dan restitusi yang dilakukan oleh Bapak Fadli membuat kelas kami menjadi kelas yang terkontrol dan disiplin. Widya Priyabat ini. Jadi saya akan sedikit berkomentar tentang kesepakatan kelas. Menurut saya dengan adanya kesepakatan kelas ini tentunya bisa membuat interaksi antar teman kelas menjadi lebih baik dan juga menimbulkan sikap solidaritas antar teman-teman dan juga apabila kita ingin berpendapat juga bisa diapresiasi dengan baik. Terima kasih. Alhamdulillah, dengan adanya sosialisasi budaya positif di sekolah membuat kami jadi memahami bagaimana membangun budaya positif tidak hanya dari luar melainkan dari dalam, dan insya Allah akan sangat efektif jika kita terapkan di kelas dan di sekolah dengan kesadaran sendiri apa yang disepakati bersama untuk dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab tanpa adanya paksaan, tekanan maupun ancaman. Terima kasih.